Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Susanti, NIM 19230059. Mendapatkan tugas dari seminar akuntansi yang berjudul menjelaskan pilihan pendidikan bertipe gender pada masa remaja, peran identitas sosial, konsep diri, tujuan, nilai, dan minat. Kajian teori. Beberapa teori kejuruan telah mengusulkan bahwa hambatannya yang dirasakan untuk pencapaian karir memainkan peran kunci dalam mengubah minat menjadi tindakan. Menurut teori Gottfried tentang batasan dan kompromi, aspirasi muncul dari kombinasi hambatan yang dirasakan, peluang untuk mencapai jenis karir tertentu dan minat. Persepsi hambatan eksternal, misalnya pengangguran, diantisipasi dapat membuat pilihan karir tertentu tidak dapat didekati, menghasilkan kompromi di mana aspirasi pekerjaan disesuaikan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hambatan yang dirasakan mungkin juga melibatkan faktor psikologis sosial, seperti resiko kehilangan persahabatan, resiko dianggap sebagai penyimpangan gender dan diri sendiri, kerugian tentang memiliki apa yang diperlukan untuk mengejar karir tertentu, termasuk konsep diri akademis yang lemah, evaluasi kemampuan untuk seorang dalam suatu dominan. Selain itu, hambatan eksternal dalam bentuk nilai membatasi ke program pendidikan populer sekolah penting yang dipertimbangkan. Kasus masuk ke pendidikan menengah atas. Tahap akhir pendidikan menengah terjadi di sekitar usia 15-16 tahun di sebagian besar negara OECD. Beberapa dari negara ini juga serupa dalam beberapa program terminal, yang berarti bahwa siswa dapat mulai bekerja setelah lulus, sementara yang lain persiapan yang berarti mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi. Di Swedia, remaja mendaftar ke pendidikan menengah atas pada usia 15 tahun dan pilihan program sekolah menengah atas sebagian menentukan akses masa depan ke pendidikan tinggi. Contoh bidang yang menawarkan spesialisasi program nasional adalah ilmu sosial atau alam persiapan dan pekerjaan konstruksi atau restoran terminal. Sistem ini serupa di banyak negara Eropa lainnya, misalnya Denmark, Jerman, Belgia, Spanyol, dan Italia. Sampel penelitian. Persiapan yang berarti mempersiapkan siswa pendidikan tinggi. Di Swedia, remaja mendaftar ke pendidikan menengah atas pada usia 15 tahun dan pilihan program sekolah menengah sebagian menentukan akses masa depan ke pendidikan tinggi. Contoh bidang yang menawarkan spesialis program nasional ilmu sosial, ilmu pekerjaan konstruksi, restoran. Sistem ini serupa banyak di negara Eropa lainnya, misalnya Denmark, Jerman, Belgia, Spanyol, dan Italia. Teknik analisis data ini menggunakan partisipasinya adalah 457 remaja kelas 9 dari 8 sekolah berbeda dan 26 kelas berbeda yang beralokasi di selatan Swedia. 190 perempuan dan 206 laki-laki rentang usia 13,6 yang tidak menerima kompensasi atas partisipasi mereka. Dalam hal ini menjelaskan menunjukkan bahwa sampel kami heterogen dalam hal status sosial ekonomi. Hasil penelitian. Sebuah saran klasik adalah bahwa wanita cenderung lebih menghargai tujuan interpersonal daripada pria, sementara pria lebih cenderung lebih menghargai tujuan pencapaian. Tujuan tersebut dapat melibatkan aspirasi untuk mendapatkan penghasilan yang baik dan mencapai status profesional yang tinggi, dan ini mungkin membantu menjelaskan mengapa pria lebih tertarik pada STM yang dikaitkan dengan prestise yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi. Namun penelitian tentang perbedaan gender dalam aspirasi pekerjaan, prestise, dan status telah memberikan hasil yang beragam. Namun demikian, remaja berbeda dalam motivasi pencapaian mereka dan mengajukan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Dan dengan demikian, kami mengharapkan tujuan pencapaian untuk memprediksi pemilihan program STM dan secara negatif memprediksi pemilihan program terminal. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.